adalah Allah yang begitu terbaik dalam kehidupan kami, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapa yang baik, sepanjang hari Tuhan kami telah beraktivitas penuh hingga sampai pada saat ini kami kembali berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu dalam kerajaan sorga. Allah yang baik, sebentar juga kami akan sama-sama belajar tentang sabda kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang berada di tempat ini, khususnya untuk hamba-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan dalam berkata-kata. Layakkan hamba-Mu di depan ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan ini seturut dengan kehendak-Mu dan kerajaan sorga dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Selamat sore jemaat Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, di mana sepanjang hari ini kita telah berpuasa, ya kita telah berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya rindu kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita membuka buku Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Kemudian nanti kita lanjutkan di ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Sekali lagi, mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 dan dilanjutkan nanti dengan ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-44. Mari kita membacakan secara responsoria atau silih berganti. Ayat yang genap dibacakan oleh kaum Adam dan ayat yang ganjil dibacakan oleh kaum Hawa. Dalam hitungan yang ketiga, ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari cucunya akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bacakan ayat 36 sekali lagi. 3, ya. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan serta yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kehidupan kita sebagai manusia seringkali menjadi suatu pertanyaan bagi orang banyak di khalayak ramai. Ya, karena ketika kita hidup, tentunya ada sesuatu hal yang mungkin kita waspadai. Ya, kita jaga-jaga agar itu tidak terjadi. Ya, mencegah sebelum sesuatu terjadi. Nah, begitu juga di dalam Matius ini, ya, dia mengatakan bahwa tentang hari, tetapi tentang hari apa? Hari Tuhan, ya. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Di situ ditegaskan, ditekankan bahwa tidak seorang pun yang tahu, ya.
malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Kita sebagai manusia, ya manusia biasa yang tidak punya apa-apa, yang tidak layak sebenarnya depan Tuhan. Tetapi ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, maka kita akan dilayakkan. Tetapi di sini ditegaskan bahwa tentang hari Tuhan sendiri atau tentang Yesus itu sendiri, tidak seorang pun yang tahu di antara kita semua. Ya, bahkan malaikat-malaikat Tuhan pun yang di sorga itu tidak tahu. Ya, dan anak pun tidak. Siapa itu anak? Yang tidak lain adalah Yesus, ya, yang rela mengorbankan dirinya kepada kita semua, ya, untuk menebus semua dosa-dosa kita, dosa saya, dosa teman-teman, dan dosa Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi apa? Hanya Bapa sendiri, ya, hanya Bapa sendiri. Bapa adalah Tuhan dan Yesus adalah anak, ya. Jadi tentang hari Tuhan itu yang tahu adalah hanya Bapa sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak manusia yang telah dinyatakan di dalam perjanjian baru ini adalah Sang Mesias, anak Allah, Sang Juru Selamat. Dia sendiri tidak tahu, ya, kapan harinya tersebut. Untuk itu teman-teman, saya memberikan tema kepada kita semua, yaitu waspada. Ya, berbicara tentang waspada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan KBBI, ya, waspada itu dikatakan hati-hati, ya, siap-siap. Artinya apa? Segala sesuatu yang harus kita waspadai terlebih dahulu, kita harus hati-hati. Ada pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Ya, jadi persiapkan diri sebelum datangnya suatu masalah. Nah, jadi kenapa saya mengambil tema pada saat ini? Karena kita sebagai manusia ini pun tidak ada yang tahu, ya, apa yang terjadi ke depannya. Untuk itu kita harus siap-siap diri, mempersiapkan diri secara matang. Oke, next. Ya, kembali ke Nats. Latar belakang dari Nats ini yang ayat yang ke-36 sampai 24, yang dimana diawali dengan tampak dalam banyak hal, ya, ketergantungan pada suatu penyataan, janji dan membuat perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Jadi dalam nats ini sudah dikatakan bahwa adanya janji Kristus di dalam membuat perjanjian lama sebelumnya. Artinya apa? Perjanjian baru ini adalah penggenapan janji Allah, ya. Teman-teman yang terkasih, kembali ke konteks, ya, di mana tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Lalu kemudian malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, kita tahu bahwa Bapa itu adalah Tuhan, ya. Jadi dikatakan juga bahwa Yesus atau Tuhan itu adalah 100% Allah dan juga 100% manusia. Artinya apa? Bisa menempatkan diri pada suatu tempatnya. Ketika Yesus anak Allah, ya, telah diturunkan ke bumi ini, diturunkan ke dalam dunia oleh Bapaknya sendiri, ya, maka dia seperti kita, seperti manusia sedia kala, ya. Dia makan, dia minum, dia tidur. Kalau terluka, dia pasti merasakan sakit. Nah, pertanyaannya, apakah manusia sampai pada saat ini masih mengetahui, ya, apakah mengetahui kapan kedatangan Sang Mesias, ya? Sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang ke dalam dunia. Nah, di mana pada saat itu dia telah berkumpul bersama dengan murid-muridnya, ya, ke-12 muridnya. Nah, di mana pada saat itu pun bahkan sebelum murid-muridnya itu datang kepada Yesus menjadi pengikut Yesus, ya, mereka tidak tahu, mereka tidak percaya apakah Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, atau Sang Juru Selamat. Tidak seorang pun yang tahu. Bahkan Yesus sendiri pun pada saat itu, sebelum itu, ya, dia belum mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, ya. Tetapi yang mengetahui secara mendetail selain Bapaknya sendiri, ya, yaitu Bunda Maria, ya, Bunda Maria, bundanya Yesus, ibu yang melahirkan Yesus, ya. Dan Yesus ini telah dikuduskan sebelum dia lahir di dalam rahim ibunya. Ya, artinya apa? Tuhan Bapaknya sendiri telah mengutus Roh Kudus untuk memberkati Maria, karena Maria adalah
gadis yang perawan yang tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki lain dan tidak pernah berzina. Nah, pada saat itu, bahkan ketika Yesus sudah mencapai perkiraan umur 29 tahun. Nah, di mana pada saat itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam air. Ya, dibaptis dengan air, lalu setelah dia keluar dari air, Sungai Yordan. ya, Sungai Yordan, ya, dia mendapatkan kuasa Roh Kudus. Secara resmi dia telah dikuduskan. Nah, setelah itu dia mencapai perkiraan umur yang ke-30 tahun, ya. Dan yang dimana Mesias ini anak Allah yang tidak lain adalah Sang Juru Selamat, ya. Dia sudah mengetahui apa tujuannya datang ke dunia ini, ya. Dia sudah mengetahui karena ada perkataan dari surga mengatakan seperti ini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, Bapaknya sendiri, Tuhan itu sendiri menyampaikan pesan kepada anaknya lewat surga di atas langit. Lalu tidak lama kemudian Yesus pun sendiri sudah tahu ya apa yang menjadi tugasnya di dunia ini. Ya, dia tidak diutus ke dunia hanya untuk bermain-main atau untuk menjatuhkan teman, tidak. Ya, dia datang ke dunia untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Ya, bahkan dosa-dosa yang kecil pun itu termasuk. Karena kebanyakan manusia melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Allah. Tetapi menurut manusia, mereka hanya melakukan dosa atau kesalahan yang kecil. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi suara dari surga itu ditutup dengan perkataan, dengarkanlah dia. Iya. Jadi ada suara dari surga mengatakan, dengarkanlah dia. Itu perkataan dari Bapa atau Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, di mana pada saat Yesus telah turun secara resmi oleh Bapaknya sendiri, dia turun secara rahasia, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena kenapa Bapak Ibu? Di mana ketika Yesus pun sampai pada saat ini, maaf, sekitar 2000 tahun yang lalu, banyak orang yang tidak mengetahui kapan kedatangan yang pasti. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, ketika sang 12 murid Yesus ini telah menjadi pengikut Yesus sesungguhnya, telah resmi menjadi murid-murid Yesus, ya, maka otomatis mereka sudah tahu, mereka sudah percaya, ya, bahwa Yesus ini adalah anak Allah, Sang Juru Selamat, ya, yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Nah, begitu juga seiring berjalannya waktu, kemudian para pengikut Yesus ini mulailah memberitakan Injil kepada semua orang, ya, memberitakan Injil kepada semua orang. Lalu kemudian orang-orang pada saat itu awalnya ada yang percaya dan ada juga yang tidak, ya. Namun pada saat itu ketika Yesus telah sampai di dunia ini, banyak orang yang tidak senang dan banyak juga yang senang. Nah, yang tidak lain dan tidak senang itu adalah para imam-imam, ahli-ahli Taurat. Mereka mungkin kalau dilihat dari segi penampilan, ya, mereka memiliki yang kualitas yang luar biasa, mampu berbicara dengan sangat lihainya, dengan sangat pandai. Tetapi apa? Yang dilihat adalah dari dalam, ya, dari hati. Bagaimana mereka menerapkan tindakan mereka, action, tindakan nyata. Apakah mereka hanya sekedar perkataan saja? Ya. Tetapi ingat, mereka bahkan pada saat itu mulai memprovokasi orang-orang pada saat itu, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini teman-teman sering mendengar bahwa ada orang yang memberitakan Injil, menyebarkan Injil Kristus, ya. Di luar sana ada banyak sekali. Zaman sekarang ini ada banyak orang yang hebat, ya. Tetapi minusnya kurangnya orang yang jujur, ya. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam tidak terpanggil. Ya, tidak terpanggil. Jadi mereka pada saat itu, para imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, ya, mereka tidak terpanggil. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan, otomatis mereka yang terpanggil. Semuanya kita di sini. Ya, semuanya kita yang berada di sini. Katakan amin. Nah, teman-teman, kembali ke konteks. Gimana? Pada saat ini, pada zaman ini, ada banyak sekali orang yang pandai berbicara, mampu menyebarkan Injil secara luar biasa, menceritakan Injil yang luar biasa.
pertanyaannya, apakah semuanya itu benar? Ya, tidak teman-teman. Saya berani mengatakan tidak. Ya, karena kenapa? Ketika ada orang yang, maaf kata, kalau bisa kita katakan, sok pintar lah, sok jagoan lah, pandai memberitakan Injil, pandai menciptakan segala ini itu, ya, tidak. Tetapi apa? Ingat teman-teman, perlu kita saring terlebih dahulu. Ya, kita selidiki, cari tahu dulu kebenarannya. Dalam hal apa? Dasarnya ini Alkitab, Firman Tuhan. Ya. Kemudian teman-teman, Jangan pandai berorasi saja. iya, jangan pandai berorasi saya. Nah, teman-teman, kembali ke konteks di ayatnya yang ke-37. Nah, di mana? Maaf, kembali pertanyaan, Pak. Ya, apakah apakah kita sebagai manusia mengetahui secara pasti kedatangannya Sang Mesias, Anak Allah, Juru Selamat kita? Ya, apakah kita mengetahui secara pasti? Kalau menurut knowledge, pengetahuan kita, mindset, pola pikir, kita hanya bisa mereka-rekakan saja, tetapi belum tahu apa landasan kebenarannya. Nah, tetapi next, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita perbuat? Poin pertama, next, iya, bersiap diri dan berjaga-jaga. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kedatangan Sang Juru Selamat tidak kita ketahui hingga sampai pada saat ini. Tidak seorang pun yang tahu. Ya, bahkan saya sendiri pun tidak tahu kapan datangnya. Nah, tetapi apa yang perlu kita lakukan? Ya, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, yaitu bersiap diri dan berjaga-jaga. Ya, otomatis teman-teman, ketika kita diperhadapkan pada suatu masalah, otomatis kita pasti memikirkan apa yang harus kita lakukan. Ya, apakah kita membiarkan saja masalah itu? Tentu tidak teman-teman. Dan jujur, saya tipikal orang yang kalau dilanda sebuah masalah, saya enjoy, santai, ya, santai saja. Kita jalani dengan baik. Nah, teman-teman, saya sedikit bersaksi. Gimana? Dulunya ada teman saya bernama sahabat karib di sini, yaitu Sopi Warman Jaluku. Nah, sudah kita kenal di sini. Di mana saya dan Warman ini adalah sahabat yang begitu karib. Bahkan kami sudah memberikan nama masing-masing kepada itu, biasa dipanggil jiwa. Nah, pada saat itu, saking sefrekuensinya kami hati sepikir dalam berpikiran, ya, bahkan ketika ada orang yang bermasalah pun, ya, tanpa berkata-kata, hanya dengan lirikan mata kami sudah paham. Jadi apa yang kita lakukan. Nah, pada saat itu, tiba-tiba teman saya ini Warman sering melihat saya ini dilanda masalah. Walaupun kami sebenarnya sama-sama dilanda masalah, tetapi dia melihat respon saya, tanggapan saya dalam menyikapi masalah tersebut. Ya, dia melihat saya, jiwa, kamu terlalu santai, enjoy, bilang santai. Hidup ini cuma sekali, lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, pada saat itu, dia memberikan satu pertanyaan kepada saya. Dia mengatakan seperti ini, jiwa, aku mau memberikan satu pertanyaan untuk kamu. Saya memberikan apa itu? Coba, langsung dia memberikan kayak gini. Kamu percaya tidak? Kalau Yesus itu datang seperti pencuri, ya? Apakah Yesus itu datang? Kamu percaya? Apakah Yesus itu datang seperti pencuri, bukan pergi untuk mencuri? Ya, datang seperti datang sebagai pencuri, bukan pergi untuk mencuri. Awalnya saya bingung. Kok kamu pertanyaan seperti ini? Tiba-tiba katanya, kau jawab. Ya, terus saya memikirkan, oh paham, saya paham maksudnya. Katanya seperti seorang pencuri, bukan pergi untuk mencuri. Ya, jadi saya langsung paham. Jadi Yesus itu datang ke dunia secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba. Artinya apa? Dia tidak memberitahu kapan dia datang. Apakah di sini pernah ada yang datang Yesus? Tidak ada, bukan? Tuhan Yesus tidak akan datang. Tok, saya mau masuk rumah dulu. Ya, sini tok, Pak Enos. Setelah itu, saya mulai paham apa yang dimaksud oleh teman saya ini Warman. Lalu kemudian dia mengatakan, ibaratnya seperti itu, ya. Yesus datang seperti seorang pencuri, ya, bukan begitu mencuri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Masalah datang secara tiba-tiba, dia tidak akan memberitahu, tetapi langsung datang untuk menghantammu. Tetapi
yang menjadi landasannya yaitu tanggapan kita, yaitu bagaimana kita meresponi ketika dihantam oleh masalah tersebut. Jadi saya pada saat itu sungguh terbahak-bahak ketika teman saya Warman ini mengatakan seperti itu. Nah, oke lanjut teman-teman. Ya, bersiap diri dan berjaga-jaga. Kamu menyimpang. Kamu menyimpang. Iblis itu pencuri dan pembunuh dan membinasakan. Tidak ada asosiasi. Tidak ada asosiasi sifat iblis dengan sifat Yesus. Ya. Nah, kamu mempunyai. Jadi jangan kamu menyimpang dari ayat. Iblis pencuri, pembunuh dan pembinasa. Kata pencuri itu diberikan kepada notasi itu adalah notasinya iblis. Itu kau menyimpang di situ. Lanjut. Oke, mau Bu. Nah, di mana yang saya katakan tadi ya di dalam Wahyu. Mari kita sama-sama buka Wahyu ayat 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Salah seorang bacakan kita. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, kita punya landasan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suatu kebenaran dan kebenaran itu nyata. Ya, di mana saya mengatakan bahwa Yesus itu datang seperti pencuri, bukan seorang pencuri. Sedangkan iblis adalah seorang pencuri, pembunuh, bahkan yang membuat hal-hal jahat yang tidak disenangi oleh Allah sendiri. Nah, artinya apa? Berikutnya, di mana kita sebagai manusia harus bersiap diri dan berjaga-jaga, ya. Dan ketika kita menunggu kedatangan Yesus, ya, otomatis kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita berjaga-jaga, ya. Jangan sampai Tuhan Yesus tidak jadi datang ke dunia ini hanya karena ulah kita, ya. Hanya setiap perbuatan, kelakuan, tindakan kita, ya, yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau justru kita berkompromi dengan iblis. Nah, seringkali manusia berspekulasi tentang kedatangan Yesus, ya. Berspekulasi tentang kedatangan Yesus. Dan kita sebagai manusia, ya, tugas kita bukan untuk berspekulasi bukan berspekulasi tentang kedatangan Yesus, ya. Spekulasi adalah menerima informasi yang mungkin yang bisa kita anggap mitos tapi dijadikan sebuah fakta, ya, tidak ada landasan kebenarannya. Nah, kebanyakan orang-orang pada saat ini seringkali menyampaikan sesuatu hal, tetapi itu hampir dirasakan orang fakta, ya, semuanya merasakan fakta. Tetapi jika orang yang benar-benar mengkritisi hal tersebut, ya, itu bisa dikatakan mitos, ya, karena tidak ada kebenaran, tidak ada penyelidikan terlebih dahulu. Oke, yang kemudian berikutnya poin kedua. Kedatangannya secara tiba-tiba dan mengejutkan, ya. Kedatangannya secara tiba-tiba dan mengejutkan. Yang pertama, ya, karena mereka tidak berjaga-jaga, hanya sibuk dengan hal-hal duniawi. Ya, kembali ke 2000 tahun yang lalu, di mana seperti zaman-zaman Nuh, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah datang. Nah, pada zaman Nuh, ya, pada saat itu orang-orang di zaman Nuh tidak percaya bahwa akan adanya kedatangan Sang Mesias, ya. Dan yang dimana Sang Mesias, Sang Juru Selamat Anak Allah, ya, telah menyampaikan pesan kepada Nuh, ya, agar apa? Agar dia membuat bahtera, ya, dengan panjangnya 300 hasta, lebar 50 hasta dan tinggi 30 hasta. Nah, pada saat itu orang-orang mengecap Nuh sebagai orang aneh. Kenapa? Karena pada saat itu cuacanya itu masih baik-baik saja. Tapi Nuh berkata kepada mereka, persiapkanlah dirimu karena Sang Mesias akan datang, Sang Juru Selamat, Anak Allah. Tetapi pada saat itu orang-orang masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nuh, ya.
Lalu Nuh tidak mendengarkan perkataan mereka, tidak terlalu mempedulikan apa kata orang-orang pada saat itu. Walaupun dia dikatakan aneh, kenapa tiba-tiba membuat bahtera itu. Nah, pada saat itu, karena saking mereka tidak berjaga-jaga, mulai mengabaikan apa yang dikatakan oleh sesama mereka, menyampaikan apa yang dikatakan Allah, ya, maka orang-orang pada zaman Nuh itu telah sirna, ya. Turunlah air bah, 8 orang selamat di luar lagi dari hewan-hewan atau binatang-binatang pada saat itu. Nah, kemudian ketika Nuh telah selamat dari air bah itu, orang-orang pada saat itu mulai ingin memasuki bahtera Nuh sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Karena Yesus atau Tuhan sendiri telah mengatakan kepadanya untuk menutup bahtera, ya, karena dia akan menurunkan air bah yang begitu dahsyat. Jadi pada saat itu karena mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak berjaga-jaga, maka mereka sudah mendapatkan apa yang menjadi balasannya sesungguhnya. Nah, yang kemudian teman-teman, yang kita lakukan untuk kedatangan Yesus, ya, untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, ya. Yang pertama, kembali kita ulas, kita harus terus-menerus berjaga-jaga. Ditekankan di sini bahwa kita harus terus, ya, harus berarti sebuah kewajiban, ya, sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dan tentunya teman-teman sudah tahu apa yang sudah menjadi kewajiban, apa yang sudah menjadi keharusan, dan mana yang tidak, ya. Tentunya tidak jauh dari konteks ini. Di dalam ruang lingkup berasrama, ruang lingkup kampus, ya, kita diberikan sebuah peraturan. Nah, peraturan-peraturan seperti itu menjadi suatu kewajiban, ya. Karena kenapa? Ketika kita tidak melakukannya atau melanggarnya, maka kita akan menerima balasannya, konsekuensi, ya, konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Karena apa, teman-teman? Karena setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, akan ada respon tanggapan timbal balik, ya. Ketika kita melakukan hal-hal baik di dunia ini, maka percayalah kelak kita akan menerima hal-hal baik itu juga. Dan begitu sebaliknya, ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal buruk, hal-hal jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, maka otomatis kelak juga kita akan mendapatkan respon tanggapan timbal balik tersebut, ya. Ditekankan sekali lagi, kita harus terus berjaga-jaga, ya, untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Bahkan ketika kita sebelum dilanda masalah, kita sudah harus bersiap-siap. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu Yesus datang di saat yang tidak kita duga. Ya, seperti yang saya katakan tadi dalam Wahyu 3 ayat 3, ya. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, dan di mana pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Artinya Tuhan Yesus tidak akan memberitahu kapan kedatangannya secara pasti, ya. Kita tidak boleh mereka-rekakan dalam pikiran kita. Tetapi berjaga-jaga. Ya, tetapi berjaga-jagalah dan tetap mempersiapkan diri. Amin. Oke, teman-teman, kembali ke konteks. Nah, di mana? Di ayat yang ke-40, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kemudian lanjut, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Ya, di mana ini masih berkaitan dengan zaman Nuh tadi. Ya, pada waktu itu ada 2 orang, perumpamaan seperti itu. Kalau ada 2 orang di ladang, ya, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tentunya ada 1 orang yang dipakai dan ada 1 orang yang tidak, ya. Karena mereka menunjukkan apa yang sepantasnya untuk dilakukan. Ya, saya percaya Bapak Ibu di tempat ini ketika kita menunjukkan, ya, memberikan hasil yang terbaik di tempat ini, baik dalam segi skill, kemampuan, bakat, talenta yang kita miliki, otomatis kita akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Amin. Amin. Lalu yang kemudian sekali lagi ditegaskan di ayat yang ke-42, ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang, ya. Karena itu berjaga-jagalah, ya. Kita terus ditekankan
tetap berjaga-jaga. Ya, tetap berjaga-jaga karena kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa di dunia ini, ya. Karena yang kita miliki adalah satu, hati sebagai hamba. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang, ya. Kita tidak tahu. Bahkan Yesus sendiri tadi. Nah, artinya kita harus terus mempersiapkan diri, ya. Baik itu dalam segi masalah, bahkan di dalam setiap langkah kehidupan kita ada banyak problema, konflik yang kita hadapi. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini dapat menyikapi suatu masalah. Amin. Ketika diperhadapkan. Nah, di ayat yang ke-43 mengatakan bahwa tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, kita pasti setiap individu pasti memiliki yang namanya rumah. Walaupun kita dalam ruang lingkup asrama, IKSM tercinta, ya, tetapi kita punya rumah masing-masing. Ya, tentunya kita tidak akan membiarkan orang-orang asing masuk begitu saja ke dalam rumah kita, ya. Kita tidak akan membiarkan orang-orang asing masuk ke dalam rumah kita tanpa mengetok pintu terlebih dahulu, ya, tanpa minta izin terlebih dahulu. Stop situ. Rumah yang dimaksud adalah dirimu. Ya. Mulai dari rambutmu sampai telapak kaki. Hati-hati. Hati-hatilah menjaganya. Jangan sampai salah ngecat rambut. Saya disuruh ngecat rambut, saya tidak mau. Karena ada bahaya. Atau suruh make up, tidak mau, ada bahaya. Jadi bahaya mengancam dirimu. Dirimu ini hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Yang benar, ya. Yang tidak lain adalah rumah kita sendiri adalah diri kita sendiri, ya. Tubuh kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Otomatis kita harus menjaga diri, ya, berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Karena kenapa? Ketika kita merusak diri kita, sama saja kita sudah merusak rumah kita sendiri. Sudah merusak bait Allah. salah satu, jangan salah makan. Ya benar, salah satu, jangan salah makan. Jangan salah minum. Jangan salah minum, betul. Artinya apa? Tidur pada waktunya. Tidur pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu makan, ada waktu minum, ada waktu minum, bahkan ada waktu berleha-leha. Nah, Anasari. Jangan terlambat mandi. Ya jangan. Ya, karena kenapa? Ketika kita terlambat mandi, otomatis kita sama saya tidak menjaga rumah Allah, rumah tua. Ya, kita sudah mengotori bait Allah. Jangan salah, jangan silap cuci pakaian. Iya, begitu. Jangan silap cucilah pakaian diri masing-masing. Ya, jangan sampai 2 hari, 3 hari sudah sampai ada bintik-bintik kita, Ya, artinya apa? Kita harus benar-benar menjaga kekudusan bait Allah, rumah kita sendiri. Ya, jangan biarkan tubuhmu, rumahmu itu, ya, dirusak oleh orang lain. Ya, kita harus siap-siap mempersiapkan menjaga diri kita masing-masing. Antara mata. Ya, begitu juga dengan mata. Kita harus menjaga mata. Ya, jangan sampai dia melihat sesuatu yang tidak sepantasnya untuk dilihat. Dia apa? Pergunakan mata ini dengan baik. Ya, lihat suatu yang pasti, suatu kebenaran itu jangan menyimpang dari hal itu. Hati. Dan yang paling penting adalah satu, sekali lagi, hati sebagai hamba. Ya, amin. Ya, jadi kita harus memiliki hati. Ya, jangan berlaku kita penampilan kita sudah oke, ya, perkataan kita sudah oke, tetapi dalam hati no. Tapi kecolongan hatinya. Ya, artinya apa? Kita harus benar-benar menjaga yang satu ini, hati kita. Ya, kita harus mampu menerapkan hal baik, menerapkan hati kita sebagai hamba. Ya, katakan amin Bapak Ibu. Amin. Jangan nonton YouTube yang porno. Iya benar. Ya, kembali lagi, jagalah mata kita dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pastor Senior kita. Ya, jagalah mata kita sebaik-baiknya.
jangan membuka situs-situs yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, artinya apa? Mari kita pergunakan macam Tuhan. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan, melihat situs-situs sabda kebenaran firman Tuhan, dan tidak melenceng dari apa yang tidak benar. Oke, membahayakan. ya, karena itu sangat membahayakan. Ya, otomatis ketika mata kita saja sudah melihat hal yang tidak baik, sama saja kita sudah merusak rumah Tuhan. Ya, ingat, ketika matamu sebelah atau dua-duanya salah, melihat yang tidak sepatutnya melihat, congkel matanya. Ya, Firman-Nya, tidak tahukah ya, tidak tahukah engkau bahwa ya, tubuhmu adalah baik Allah? Ya, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah baik Allah? tidak tahukah engkau bahwa Roh Kudus bersemayam di dalam hatimu? Iya, Roh Kudus bersemayam di dalam diri kita. Ya, karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus di dalam pribadi kita masing-masing. Ya, kalau kita melenceng, ya, atau justru yang tidak diharapkan Tuhan, percayalah, Tuhan itu sedih, Tuhan itu bahkan menangis. Karena kenapa? Sudah dikirimkan Roh Kudus untuk memperbarui hidup kita. Tapi kenapa? Ya, karena itu. Di sisi lain ada iblis yang mulai berkompromi. Jangan sampai kita berkompromi dengan iblis maksudnya. Ya, artinya apa? Kita harus bijak-bijak memilah, ya, mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana hal yang buruk untuk tidak kita lakukan. Ingat, lakukan hal baik, buanglah buruknya. Ya. Always do your best and let God do the best. Selalu lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang melakukan selanjutnya. Ya. Lalu kemudian lanjut. Kembali ke konteks 4:3 dan 23. Ya, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, ya, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahkan tubuh kita ini adalah rumah baik Allah. Kita harus menjaga dengan kekudusan. Jangan sampai orang masuk, ya. Jangan sampai orang masuk ke dalam rumah kita, orang asing, atau justru menghancurkan rumah kita, rombak-rambing lah, tidak jelas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi saya tekankan, harus mempersiapkan diri dan berjaga-jaga, khususnya untuk rumah kita. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian di ayat yang ke-44 mengatakan bahwa sebab itu hendaklah kamu siap sedia, ya, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, secara pribadi, teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, firman Tuhan sekali lagi menegaskan kita bahwa kita tidak mengetahui kapan kedatangan Sang Mesias, tidak terduga. Ya, maka kembali di poin ketiga yang terakhir, pencuri datang tidak memberitahu terlebih dahulu. Ya, pencuri datang tidak memberitahu terlebih dahulu. Ia datang secara tiba-tiba. Bukan berarti saya mengatakan Yesus itu pencuri. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus datang ke dunia seperti seorang pencuri, bukan seorang pencuri. Ya, seorang pencuri itu iblis. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh bekerja sama. Stop dulu. Perkataanmu itu terakhir. Tapi kedatangan Tuhan sudah diduga dan sudah berjalan. Jadi, at the end, kedatangannya itu tidak, maka harus berjaga-jaga. Nggak usah bilang, nggak usah balik kepada sifat iblis pencuri itu. Itu notasinya dia itu. Tapi berjaga-jagalah, karena Tuhan datang secara tiba-tiba. Tapi ingat, tiba-tiba itu sudah diberikan kepada kita tanda-tanda. Manusia diberikan tanda-tanda bahwa dia akan datang. Dan tanda-tanda itulah yang dikatakan Holy Spirit. Holy Spirit kepada kita ada spirit. Karena Tuhan itu adalah roh. Dia berikan kita spirit. Maka kita tahu tanda-tandanya. Maka berjaga-jaga di tanda-tanda. Lanjut. Ya, berjaga-jaga. Amin. Ya,
Tuhan itu datang secara mengejutkan, ya, yang tidak kita duga, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pastor Senior tadi, ya. Tetapi apa? Mari kita sambut kedatangan Sang Mesias, ya, dengan baik. Ya, karena apa? Ada tanda-tanda, simbol-simbol yang diberikan oleh Yesus itu sendiri, Anak Allah itu sendiri kepada kita. Lalu kemudian, ya, sekali lagi saya mau mengatakan, pencuri datang tidak memberitahu terlebih dahulu. Di dalam Wahyu 16 ayat 15, mari kita bacakan di sana. Mari kita membuka di dalam Wahyu 16 ayat 15. Salah seorang bacakan untuk kita. Wahyu 16 pasal 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15 ini mengatakan bahwa lihatlah, aku datang, Anak Allah itu akan datang, ya, seperti seorang pencuri. Tetapi ingat, ditegaskan di situ, ditekankan sekali lagi, berbahagialah dia yang berjaga-jaga, ya, artinya orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan baik, ya, dan memperhatikan pakaiannya, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pastor Senior tadi. Kita jaga tubuh kita, rumah Tuhan ini, baik Allah kita ini, ya, dengan baik, ya, karena dari segi pakaian saja, maka otomatis kita sudah merusak rumah Tuhan kalau kita tidak mencuci pakaian. Apalagi kalau Jangan sampai kudis. ya, apalagi kalau sudah menyampai kulit kita, kudis. Ya, ingat, bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudis. Ya. Nah, jadi ketika kita tidak menjaga rumah Tuhan tadi, baik Allah tadi, bahkan ketika pakaian kita sudah mengeluarkan bintik-bintik kita, kalau di dalam bahasa daerahnya itu sari lale. Itu adalah hal yang paling jorok untuk dilihat. Ya. Ini dia bahasa daerah. Nah, pada saat itu, ya, artinya apa? Sekali lagi, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ketika kita telah menjaga rumah Allah ini dengan baik, ya, dimulai dari segi pakaian kita membersihkannya dengan baik, ya, maka otomatis kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri dengan baik tanpa kita harus tidak memakai pakaian atau bisa dikatakan telanjang, ya. Peringatan. Ya, sebuah peringatan kepada kita semua. Supaya jaga air jangan sampai mati. Ya, benar. Jaga lampu supaya tidak gelap. Amin. Ya. Hati-hati. Lampu tidak boleh mati, tapi tidak dibiarkan hidup terus. Ya. Air tidak boleh mengalir, tapi harus ada air. Cepat semua kasih tahu bagian air mati supaya ada mandi. Harus itu kewajiban kalian semua itu. Aduh. Ya, benar. Sekali lagi apa yang dikatakan Opung tadi, Bapak Pastor Senior kita, ya, kita harus benar-benar menjaga dan mempersiapkan diri dan justru harus menjaga rumah kita, ya. Jangan sampai kita telanjang, ya, kata Opung tadi. Ya, artinya apa? Kita boleh mempersiapkan diri, membersihkan diri, ya, boleh mandi, bahkan habiskan air sebanyak-banyak. Karena apa? Air kehidupan yang sesungguhnya berada di dalam sorga. Ada amin, Bapak Ibu? Jadi belajar bersih-bersih. Ya, benar sekali. Seperti yang dikatakan Bapak Pastor Senior. Ya. Nah, sekali lagi gimana? Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai manusia biasa di tempat ini yang tidak punya apa-apa, yang mungkin kita ahli dalam bidang tertentu, tapi justru sebaliknya tidak. Tapi ingat, setiap orang pasti ada plus minusnya, ya. Ada skill kemampuan yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda. Dan yang paling terpenting adalah gunakan setiap apa yang telah diberikan Tuhan untuk kemuliaannya. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Benar Tuhan, seperti pada firman-Mu yang telah mengajarkan kami sebagai manusia biasa hanya bisa mempersiapkan diri kami dengan baik dan berjaga-jaga Tuhan. Hal yang baik, kami tahu Tuhan, sesungguhnya kami adalah manusia yang tak pernah luput dari pelanggaran kami.
perbuatan kami, tindakan dosa yang dapat berujung maut. Ampunilah semua itu Bapa, agar tidak menjadi penghalang penghambat berkat-Mu, khususnya dalam pencurahan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Allah yang baik, di mana Tuhan kami benar-benar akan mempersiapkan diri dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu di dalam dunia ini. Allah yang baik, mungkin di sisi lain ada roh jahat, roh setan, roh iblis, roh kegelapan yang berusaha mengganggu, mengacaukan kehidupan kami, yang dimana kami sudah sungguh-sungguh tetapi masih tetap dikacaukan. Kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam satu nama yang indah, satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Amin firman Tuhan. Supaya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya undang Pak untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman Rasul kita bersama-sama. Tiga ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara hukuman bermaksud Kristus, disaliban, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita iringi dengan lagu pujian. Oh, dipersilakan dulu. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu pujian. Di balik beban dunia, Tuhanlah perlindungan. Mari kita bersatu berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dalam satu hari ini Tuhan. Kau telah jagakan kami Tuhan, Kau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas kebenaran firman yang telah Kau berikan kepada kami, baik yang merenungkan atau mendengarkan Bapa, agar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, baik tangan-tangan yang memberi atau yang membelum Tuhan, agar mereka terus terberkati. Haleluya Tuhan. Amin. Terjadi goncang semua.
Tuhan, karena atas kasih dan berkat-Mu kami masih diberi kesempatan untuk berdoa kepadamu Tuhan. Engkau berkatilah kami, ampunilah segala setiap kesalahan dan dosa kami. Biarlah setiap doa yang akan kami sampaikan ini biarlah bisa sampai kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, biarlah negara kami ini bisa menjadi negara yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap penginjil-penginjil yang ada di Indonesia selalu diberkati Engkau dan selalu dilindungi oleh Engkau, dan setiap firman-Mu bisa selalu sampai bisa sampai di ujung bumi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah di negara kami ini. Biarlah setiap pemerintah yang ada di negara ini seturut dengan kehendak Bapa, berkata hikmat daripada-Mu, agar apapun yang mereka lakukan, agar apapun yang mereka perintahkan, semuanya seturut dengan kehendak Bapa. Berkata juga ekonomi yang di negara ini Tuhan, biarlah setiap ekonomi di negara kami ini bisa terus meningkat dan tidak menurun Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk perhitungan suara untuk presiden kami. Tuhan, berkatilah siapapun yang akan menjadi presiden kami, biarlah dia menjadi pemimpin yang baik ke depannya, supaya negara kami ini bisa terus maju Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk PT SAJ yang menjadi sponsor utama bagi kami di tempat ini Tuhan. Berkatilah tender-tender yang sedang diusahakan, biarlah setiap tender-tender yang diusahakan bisa dimenangkan oleh PT SAJ Bapak. Dan berkatilah karyawannya, direkturnya, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Engkau selalu membuat mereka berhasil Tuhan. Kami juga berdoa untuk estetika ISM di tempat ini, yang dimana di tempat inilah kami untuk menimba ilmu Tuhan. Berkatilah dosen-dosen, berkatilah staf-staf, dan berkatilah juga kami mahasiswa, biarlah kami bisa selalu belajar dengan baik Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keperluan dalam STT ini, baik kekurangan dana apapun itu Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang dapat menjawab setiap permohonan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendiri kami, yaitu Opung. Engkau berkati aja dalam kesehatannya, dalam masa tuanya, biarlah api Roh Kudus-Mu selalu menyala dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah keluarga kami bisa selalu merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Berikanlah mereka damai sejahtera dan sukacita-Mu, dan buatlah mereka selalu berhasil dalam pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan, tapi hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan setiap apapun yang kami mau Tuhan, ataupun kami butuhkan. Tapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu Bapa, yang Maha Tahu setiap isi hati kami masing-masing. Biarlah Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Demikian doa kami ini, kami tahu doa kami ini jauh dari sempurna. Untuk itu kami menyempurnakan doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang agung, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, kiranya melimpah-limpah atas hidupmu. Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, yang penuh kasih, menyelamatkan engkau, dan persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, penyertaannya sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
selesai. Ya, langsung saja pengumuman dari saya. Shalom. Ya, terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat hari ini. Kami semua berkati, diingatkan kembali supaya lebih latihan lebih lagi supaya ketika pada saat ibadah meminimalis untuk kekurangan. Yang pertama, mohon diperhatikan untuk seluruh mahasiswa pelayan weekend. Ini kan ada beberapa yang sudah habis buku pelayanannya. Jadi solusinya yang pertama, banyak solusinya sebenarnya. Solusi yang pertama adalah kalau buku pelayanannya habis, ditulis, dicatat di buku biasa.